Bapak sekalian yang saya hormati, eh, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak ini karena sedang memang tidak enak badan ya. Izin share screen, Bu Fitri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya untuk berbagi ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang pangan lokal untuk mencapai keluarga bebas stunting. Nah, saya agak kurang pede karena di sini semua ahli gizi ya. Jadi kalau soal makanan pasti ahlinya, tapi mohon maaf nanti kalau kurang kurang cocok ya. Eh, Baik. Nah, jadi sebetulnya faktor yang sebagai outline pertama kita sebelum membahas tentang pangan, kita perlu apa namanya membahas juga tentang apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pencegahan stunting. Pertama tadi tentunya menentukan masalah utama tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadis ya tentang masalah di Jawa Barat gitu ya. Kemudian mengidentifikasi faktor penyebab stunting dan pencegahannya, kemudian peran penting periode 1000 HPK untuk menurunkan stunting dan implikasi jangka panjangnya dan pentingnya pencegahan sedini mungkin, baru kita akan bicara tentang pangan lokal untuk saya spesifikkan pada kelompok 1000 HPK untuk mencapai keluarga bebas stunting. Ya. Baru kemudian kesimpulan. Nah, masalah gizi utama kita semua tahu secara nasional ini tadi yang Jawa Barat sudah disampaikan Bu Kadis ya, tapi intinya kita masih tinggi dan belum turun-turun ya. Dan kemudian untuk apa namanya hasil yang terakhir ibu hamil anemia masih tinggi 27 maaf ini 27,7% dan KEK masih 16,9%. Kemudian BBLR masih 6,2% dan panjang badan lahir rendah sekitar 19,8%, anemia pada balita 23,8%. Tadi saya lihat anemia di Jawa Barat pada Rimatri sekitar 30% ya. Nah, fakta terkait masalah stunting dan dampak jangka panjang. Jadi pada waktu kita bicara stunting, sebetulnya apa indikasinya itu bukan stuntingnya ya, bukan pendeknya, tetapi ikutannya. Bukan ikutannya, tapi bersama-samanya itu, yaitu kecerdasan dan penyakit tidak menular gitu ya. Kalau mungkin ukuran agak-agak pendek sedikit gitu ya, lebih tidak penting dibandingkan. Nah, pasti penting ya karena kita mungkin tidak bisa menjadi apa tidak kalau kita pendek mungkin tidak bisa menjadi angkatan dan seterusnya begitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kecerdasan ya dan penyakit tidak menular. Ini yang seringkali harus kita apa namanya sama-sama sepakati bahwa prioritas itu adalah pada masa 1000 HPK. Nanti saya jelaskan mengapa. Nah, apa data yang ada di Indonesia? Ternyata walaupun ini data agak lama, tapi kecenderungannya sama ya. 10 penyakit terbesar itu di antara 5 penyakit penyebab kematian utama di Indonesia, 4 itu stroke, jantung dan pembuluh darah, diabetes, dan hipertensi merupakan 4 penyebab utama dari 5. Bayangkan ya, 4 dari 5 penyebab utama kematian itu adalah terkait apa namanya PTM terkait gizi ya. Di sini kita hipertensi dan diabetes itu adalah salah satu penyebab faktor risiko terjadinya stroke gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pengeluaran BPJS 2023 terbanyak itu adalah penyakit jantung. Nanti akan saya jelaskan mengapa bisa begitu ya. Kemudian penyakit kanker, kemudian penyakit stroke dan penyakit ginjal. Kita stroke adalah gambaran dari akibat penyakit ginjal dan juga penyakit diabetes. Ya, jadi memang cocok di sini ya. Makanya BPJS juga menjadi sangat apa namanya bebannya untuk ini menjadi sangat banyak. Kita belum memikirkan beban keluarga dalam jangka panjang. Oke. Nah, dari kecerdasan gimana? Rata-rata IQ masyarakat Indonesia adalah eh, 78,5 atau normal bodoh. Ini menempati ranking ke 120. Ya. Kemudian dari apa namanya dari OECD PISA ini dari berbagai negara yang mengikuti apa pengukur bukan lomba ya tapi mengikuti penilaian kemampuan bahasa, ilmu pengetahuan alam dan matematika pada anak berusia 15 tahun ya. Indonesia itu rata-rata sejak tahun 2018 itu rata-rata selalu di bawah rata-rata global ya. Selalu kita di bawahnya misalnya yang tahun terakhir ini tahun 2022 itu rata-rata kita 366
padahal rata-rata dunia 472. Untuk IPA kita di rata-rata 359, padahal di dunia 76 dan seterusnya. Ya, selalu kita rendah ya, IQ kita tuh rendah rata-rata. Mohon maaf ya, boleh buat gitu itu faktanya demikian. Data Indonesia sendiri, ini data misalnya dari IFLS itu dari 13 provinsi ya, ternyata hampir separuh anak pada usia 7 sampai 8 tahun mempunyai kecerdasan atau kemampuan kognitif yang kurang ya. Kemudian setelah ditelaah lebih lanjut, itu ternyata bayi yang pada umur 0,6 bulan sudah pendek dan tetap pendek pada usia 7 sampai 8 tahun berisiko mempunyai kemampuan kognitif yang kurang sebesar hampir 3 kalinya. Ya. Jadi kita di sini bisa lega, artinya apa bisa lega? Karena berarti bukan keturunan, bukan genetik ya, tetapi lebih pada faktor apa masalah pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Ya. Nah, penyebab stunting, nah ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kadis ya. Kita tidak bisa hanya asupan ya. Jadi intinya stunting itu ya bisa melalui wasting lama atau berulang, bisa langsung melalui yang lain ya. Tetapi intinya itu adalah lama dan berulang. Jadi asupan makanan atau masalah zat gizi yang tidak adekuat yang lama dan berulang ya. Penyakit infeksi yang lama dan berulang. Jadi artinya kita harus hati-hati nih, tidak sekedar asupan kurang sebentar gitu ya. Tetapi dan penyakit infeksi sebentar, tapi kalau sudah menjadi stunting, anak-anak ini telah mengalami asupan tidak adekuat yang lama dan berulang. Dan ini penyebabnya banyak ya, termasuk pola asuh, faktor tidak langsung termasuk tidak apa pendidikan dan sebagainya ya. Dan makanya kemudian tadi ada apa namanya eh, hexahelix ya Bu Fitri ya, kita karena ini banyak sekali penyebabnya ya. Nah, ini oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan, misalnya kita tidak bisa hanya bekerja di penyakit infeksi, pencegahan penyakit infeksi. Kita juga tidak bisa hanya di pemberian makan yang tidak adekuat, karena status gizi dan penyakit infeksi itu bolak-balik ya. Anak yang kurang gizi lebih cenderung biasanya imunitasnya turun sehingga lebih cenderung mengalami penyakit infeksi. Sedangkan penyakit infeksi akan menurunkan asupan sehingga kebutuhannya juga tidak terpenuhi. Nah, waktu saya dulu kerja di puskesmas, ini yang saya preocup gitu ya. Tapi ternyata sekarang tidak demikian, bahwa stunting pada usia baru lahir itu ditentukan oleh stunting pada saat di dalam kandungan, yaitu BBLR, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Kadis, BBLR ya. Kemudian yang sangat penting juga adalah simpanan zat besi bayi yang kurang. Nah, ini sebetulnya dipengaruhi oleh status gizi ibu yang pendek, kurus pada saat prahamil atau trimester 1, anemia. Terus selama hamil pertambahan berat badannya tidak naiknya tidak adekuat, kemudian keterpaparan ibu hamil terhadap asap rokok. Jadi kalau kita mencegah berarti kita turun ke sini. Ini faktor ibu. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kadis calon pengantin. Ya, terutama nih di sini anemia. Ya, tadi 30% anemianya di Jawa Barat ya pada Ibu Dematri. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ini memang tidak bisa tidak kita harus bekerja sama, memasukkan semua komponen yang bisa berperan dalam menurunkan stunting. Dalam menurunkan stunting yaitu dalam meningkatkan asupan, dalam mencegah penyakit infeksi, dalam mencegah hambatan pertumbuhan pada saat di dalam kandungan dan seterusnya. Ya. Jadi ini terus harus kita perhatikan. Nah, ini saya ingin melihat salah satu contoh ibu hamil yang anemia ya. Ibu hamil anemia itu ternyata itu selama ini kan apa namanya anemia hanya dilihat sebagai orang yang anemia itu pucat, lemah, letih, lesu dan sebagainya. Tetapi sebetulnya dampaknya itu luar biasa. Ya. Di sini ada 3 jalur: jalur ibu, jalur bayi baru lahir terkait dengan ukuran tubuhnya, dan jalur bayi pada baru lahir terkait dengan simpanan besinya. Ya. Jadi ibu hamil yang anemia pertama adalah akan meningkatkan risiko perdarahan postpartum. Padahal perdarahan postpartum itu salah satu dari 2 penyebab utama kematian ibu di Indonesia selain apa namanya eklamsi ya.
Oleh karena itu dengan menurunkan anemia kita akan menurunkan angka kematian ibu. Dan dengan menurunkan anemia juga akan menurunkan risiko kematian neonatal, berarti menurunkan angka kematian neonatal dan angka kematian bayi. Ya. Kemudian anemia akan menyebabkan meningkatnya risiko ukuran bayi maupun prematur, dan ini akan meningkatkan risiko kematian neonatal, risiko stunting pada balita. Kemudian, jadi ini semuanya terkait ke sini. Nah, yang mungkin tidak banyak di apa namanya dibahas adalah yang ini, ya. Ini yang kemudian menyebabkan saya pikir, ya, perkiraan saya, kecerdasan kita itu sangat dipengaruhi oleh apa simpanan besi kita di dalam tubuh kita, ya. Jadi ibu hamil yang anemia mempunyai risiko bayi lahir dengan simpanan besi yang rendah. Kalau simpanan besi dalam tubuh bayi itu rendah, pada saat konsumsi bayi itu kurang mengandung apa besi, karena kandungan besi itu banyak yang apa yang bagus itu adalah besi dari pangan hewani, maka dia akan bisa menderita penyakit anemia pada usia dini. Tadi apa namanya data Indonesia menunjukkan 30-an% ya balita itu antara saya lupa tadi. Tapi bahwa cukup banyak anak Indonesia yang menderita anemia pada usia eh, balita. Nah, ini juga selain meningkatkan stunting juga menyebabkan penurunan kecerdasan. Jadi anak yang anemia pada usia dini, pada masa bayi, ya, akan berisiko untuk mengalami penurunan kecerdasan. Nah, ini ya. Jadi ini nanti dalam rangka kaitannya dengan pangan lokal, perhatikan bahwa juga yang perlu diperhatikan itu adalah selain TTD atau MMS pada ibu hamil adalah apa namanya kandungan pangan hewani pada ibu hamil sebagai sumber zat besi yang nantinya bisa untuk anaknya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian mengapa prioritas pada kelompok 1000 HPK? Ya, ada 3 jalur implikasi jangka pendek dan jangka panjang, ya, akibat gangguan pertumbuhan atau perkembangan pada periode 1000 HPK. Dan konsep yang kedua adalah semakin dini pencegahan, semakin baik hasilnya. Ya, ada 3 jalur, ya, yaitu jalur kalau ini 1000 HPK ya pada masa kehamilan dan pada masa 2 tahun pertama kehidupan. Jalur pertama itu anak menjadi pendek, jalur kedua anak kurang cerdas, jalur ketiga risiko berbagai penyakit tidak menular pada usia dewasa. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bukan stunting yang menyebabkan rendahnya kecerdasan, bukan stunting yang menyebabkan ini, ya, tetapi stunting, hipertensi dan sebagainya ini terjadinya awal muawalnya dari sini, ya. Jadi oleh karena itu pencegahan pada 1000 HPK tidak hanya menurunkan stunting tapi juga menurunkan ini. Kalau kita lebih dari 1000 HPK masih bisa menurunkan stunting tetapi tidak meningkatkan ini dan tidak menurunkan risiko ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambaran bahwa stunting itu memang bukan penyebab tetapi proses terjadinya bersamaan dengan risiko apa kecerdasan yang rendah dan PPR. Nah, kalau kita tadi saya sebutkan dari 3 ini yang paling tidak penting dalam tanda kutip itu adalah stunting atau pendek, ya. Tetapi kalau si bayi ini adalah perempuan, dia akan menjadi ibu yang pendek, gitu ya. Karena dia pendek, maka dia berisiko gangguan gizi pada masa ini. Dan selanjutnya bila dia ibu pendek, ibu anemi, kemudian kurus, terpapar asap rokok, kemudian ditambah dengan pertambahan berat badan selama hamil tidak adekuat, maka dia akan mengulang siklus ini untuk anak berikutnya, ya. Jadi sekarang pola pemikiran kita itu bukan pendeknya, tetapi kita pada kecerdasannya dan pada risiko PTM. Nah, mengapa stunting bukan penyebab, ya? Karena memang eh, hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ yang menyebabkan terjadinya stunting antara lain tulang dan otot terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan dengan hambatan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ lain seperti otak, jantung, ginjal dan sebagainya. Ya, jadi pada saat terjadi hambatan pertumbuhan dan perkembangan berbagai organ tubuh dalam kandungan terjadinya stunting tidak dahului terjadinya apa gangguan kognitif dan sebagainya. Jadi bukan stunting yang menyebabkan
tetapi stunting pada usia 1000 HPK ya, tapi terjadinya stunting itu bersama-sama dengan kecerdasan dan PTM. Nah, kita lihat di sini, ini sebetulnya kelihatannya ruwet ya, tapi kalau saya lihat-lihat ibu-ibu hamil itu juga ngerti juga ternyata ya. Kalau ini adalah pertumbuhan embrio di dalam tubuh, dalam kandungan ya. Kemudian ini anak yang sudah dilahirkan. Ini usia kehamilan 3 sampai 8 minggu, ini usia kehamilan 9 sampai 38 minggu. Jadi ternyata semua cikal bakal organ itu sudah dibentuk pada periode 3 sampai 8 minggu pertama kehamilan. Ya, misalnya di sini jantung, paru-paru, otot dan sebagainya ya. Ini sudah mulai dibentuk. Ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa organ yaitu jantung, pankreas yang ada kaitannya dengan diabetes dan ginjal yang selesai pembentukannya saat bayi di dalam kandungan. Ini kemudian mengapa penyakit-penyakit jantung, kemudian ginjal, diabetes dan sebagainya tinggi karena memang organ-organ tersebut sudah selesai pada saat dalam kandungan. Artinya bahwa masa ini sangat penting pada waktu kita bicara anak yang kurang cerdas dan sebagainya itu berarti itu mulainya pada saat di dalam kandungan, mohon maaf gitu ya. Dan memang ada yang organ-organ yang sampai sesudah dilahirkan, misalnya paru-paru sampai umur 2 tahun, otot sampai hampir 2 tahun dan seterusnya. Makanya kemudian 1000 HPK ini kita anggap sebagai masa yang paling penting gitu ya. Ini lagi, nah itu tadi yang saya sampaikan, mengapa di Indonesia penyakit jantung, ginjal, hipertensi, dan diabetes, termasuk komplikasinya yaitu stroke, merupakan penyakit PTM yang paling banyak, oleh karena organ-organ sudah dibentuk pada periode dan sudah selesai pembentukannya pada saat di dalam kandungan. Ya, oke. Nah, soal kecerdasan masih bisa ada waktu. Ya, kecerdasan masih bisa ada waktu sesudah dilahirkan. Ini kalau sudah dilahirkan ya, dia masih berkembang sampai puncaknya itu sampai usia 1 sampai 2 tahun. Jadi, dan ini sesudah itu dia masih berkembang tapi menurun ya, lebih lebih lambat itu sampai usia pra remaja gitu ya. Tapi makin rendah. Nah, ini maaf. Jadi kita masih bisa dengan stimulasi meningkatkan kecerdasan. Tetapi kalau apa namanya, kalau kita dari saat dalam kandungan dalam 1000 APK pertama itu sudah nggak bagus gitu kan, maka akan lebih rendah, bisa ditingkatkan puncaknya 1 2 tahun, tetapi lebih rendah fungsi kognitifnya pada anak yang mengalami hambatan pertumbuhan ya, dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami hambatan pertumbuhan. Ya, ini jadi kita lihat nanti kalau intervensi ini naiknya cuma sedikit ya. Jadi kesimpulannya, memulai intervensi setelah 2 tahun yang merupakan puncak perkembangan kognitif itu cukup terlambat. Semakin dini pencegahan semakin baik hasilnya. Ya. Nah, ini konsep yang lain juga. Semakin dini pencegahan semakin baik hasilnya. Ya. WHO, data WHO seluruh dunia menunjukkan bahwa pada anak umur 0 sampai 3 tahun saat lahir sudah 20% yang stunting, saat umur 0 sampai 6 bulan masih 20%, saat umur 6 sampai 24 bulan itu 50%, saat 2 sampai 3 tahun itu 10%. Jadi kita lihat memang 2 tahun pertama kehidupan itu sesudah dilahirkan memang paling penting ya untuk dicegah. Nah, ini juga data dari pernyataan dari WHO bahwa pada balita gitu ya dan ibu hamil, sebagian besar stunting pada usia balita itu terjadi pada periode ini, gitu ya. Di sini Bumil di sini kalau kita lihat itu adalah PBLR dan sebagainya. Kemudian dari periode 1000 HPK ini separuhnya terjadi pada saat di dalam kandungan. Jadi apa namanya, peran penurunan stunting melalui perbaikan gizi dan penurunan anemia pada ibu hamil menjadi sangat penting ya. Di sini data menunjukkan, ini data Indonesia ya, Riskesdas 2013 dan 2010. Jadi anak-anak yang dilahirkan dengan BBLR berisiko untuk tetap stunting 1,7 sampai 2,5 kalinya lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak BBLR. Dan selanjutnya juga anak-anak yang sudah mengalami stunting pada periode ini
maka pada periode selanjutnya itu juga risikonya lebih besar. Jadi sambung menyambung atau dengan kata lain stunting pada periode ini dipengaruhi stunting pada periode ini. Stunting pada periode ini dipengaruhi oleh stunting pada periode ini, ya. Ini juga contohnya dari data global. Ini apa namanya tinggi badan ya. Ini yang mediannya. Ini apa kalau -2 itu berarti stunting ya. Ini rata-rata tinggi badan C-score ya. Ini negara-negara Eropa, ini yang merah ini adalah negara-negara apa namanya? eh, Mungkin non Mediterania. Kemudian ini adalah PAHU, negara Amerika Latin. Yang ini adalah Afrika dan ini adalah Asia. Ya, saya lihat semuanya kecenderungannya turun pada periode awal-awal kehidupan sampai 2 tahun. Ya, pada saat 2 tahun, jadi kita pada saat 2 tahun, ya, ini terus udah nggak bisa naik lagi, nggak bisa nabrak begini, ya, nggak bisa nabrak. Jadi misalnya ini mau dinaikkan ke sini udah nggak bisa. Nanti itu mengapa kemudian bahwa menurut WHO stunting itu tidak bisa diobatin, itu karena kalau stunting pada yang sudah terjadi pada periode ini nggak bisa diapa-apakan, ya, sedikit, gitu ya. Nah, ini yang kita lihat di sini penurunan ini kan terutama pada awal-awal bulan, biasanya ASI eksklusif tidak terjadi, terus tambah PMT ASI yang tidak adekuat sudah turun dan apa curam sekali pada periode MPASI sampai umur 24 bulan. Ya. Sesudahnya nggak bisa diapa-apakan. Nah, sekarang kalau kita misalnya ini sama-sama misalnya yang hijau atau apa ini sama-sama ya. Kalau kita bisa mencegah di sini, jadi hijau ini tidak seharusnya berada di sini, tapi kalau kita misalnya sama-sama mencegah di periode ini akan di sini, sehingga stuntingnya turun. Tapi kalau kita tidak mencegah di sini, dia akan periode ini stuntingnya itu naik, sehingga rata-ratanya anak-anak itu akan stunting ini pada Asia. Ya, jadi itu maknanya bahwa semakin dini semakin baik. Ya, nah, oke. Kemudian contoh Indonesia sama persis. Ya, menukik tajam pada ini yang ini ya, yang lainnya berat badan umur dan ini yang panjang badan dan tinggi badan sama menukik tajam. Kalau saja kita bisa hindari di sini sehingga dia bisa tidak ke sini, ini akan bagus. Jadi kalau sudah ke sini, udah nggak bisa diapa-apakan. Kalau sudah di atas 2 bulan itu susah 4 bulan ya. Ini data Riskesdas 2013 kalau tidak salah. Nah, ini adalah sekarang ya. Ini adalah kita sekarang banyaknya pada tiba-tiba naik pada usia saat MPASI naik tutut gitu kan. Tapi sesudah itu turunnya juga landai gitu. Ya, karena memang pada sesudah usia 2 tahun penurunan selanjutnya itu landai, susah. Naiknya cepat tapi turunnya landai. Jadi bagaimana caranya? Ya, jadi caranya adalah kita sebelum apa namanya? Mengusahakannya itu eh, seperti ini ya mengusahakannya ini kan kalau yang tadi ya tapi kita kalau mengusahakan rendah BBLR dan PBLR kita turunkan berarti mulai prevalensi bukan di sini tetapi di sini maka naiknya juga sampai ke sini maka ini juga sampai ke sini juga turunnya sampai ke sini artinya kalau kita mau menurunkan turunkanlah dalam kehamilan dan pada saat periode ini kalau kita berhasil ini 1 tahun pertama menurunkan stunting ya 2 tahun lah terutama pada 1 tahun pertama kita bisa mempertahankan ini di sini ya bukan di sini karena kalau di sini tetap tinggi dia akan juga tinggi ya oke nah ini contohnya adalah sudah dibuktikan dari beberapa negara termasuk di Nepal ya jadi kalau berat badan lahirnya jadi ibu hamil nih ya ibu hamilnya diapakan ya jangan anemia TTD atau MMS kemudian PMT untuk ibu hamil gitu, ya jadi ibu jangan kurus dan sebagainya ini bisa menurunkan ternyata ya oke nah yang saya ingin sampaikan adalah stunting itu tidak bisa diobati jadi stunting kalau tidak disertai wasting kurus dan tidak disertai sakit tidak bisa diobati jadi jangan dibawa ke rumah sakit ini WHO loh ya karena stunting tidak bisa diobati, maka bentuk upayanya adalah pencegahan melalui promosi dan pencegahan. Jadi memang di sini ya pada saat dalam kandungan dan sesudahnya di sini ya. Stunting itu karena tulang itu kan nggak tulang pasti nggak turun, tulang naik. Tapi tulang itu naiknya itu kalau sudah misalnya kalau sudah di atas 1 tahun naiknya itu paling 1 bulan tuh sekitar 0,9 cm itu kesalahannya kita mengukur kadang-kadang 1 cm beda gitu kan itu dan itu tidak bisa tiba-tiba seperti berat badan itu bisa naik turun dengan cepat
itu kan. Hari ini dia kurus, kita kasih makan, minggu depan dia sudah baik. Kalau stunting tidak bisa begitu, ya. Jadi WHO sudah menyatakan bahwa stunting tidak bisa diobati stuntingnya, kecuali dengan eh, kurus misalnya wasting. Yang diobatin bukan stuntingnya, tetapi wastingnya, gitu ya. Jadi jangan ngejar anak stunting, tetapi mencegah anak supaya tidak stunting. Misalnya yang berat badannya tidak naik, anak yang kurus dan seterusnya. Bukan cari orang yang stunting. Kecuali kalau stunting itu disertai dengan kurus dan berat badan tidak naik. Ya. Nah, kemudian tentang pangan lokal sekarang. Ya, jadi untuk mencapai keluarga bebas stunting melalui pangan lokal ya, ini sebetulnya ibu-ibu lebih ahli dari saya. Pertama adalah menentukan kebutuhan gizi pada ibu hamil dan balita secara umum. Kemudian kebutuhan gizi pada keadaan tertentu, mungkin tadi Bu Kadis juga menyebutkan ya, cake dan sebagainya. Kemudian memahami pola makan dan kandungan zat gizi di wilayah terkait. Mereka menunya apa sih? Anak-anak itu ibu hamil apa sih menunya gitu. Sudah bisa kita lihat nggak gambarannya? Oh, di sini yang wilayah pantai banyak ikan tapi kurang sayur. Tapi kemudian di area pegunungan banyak sayur dan buah tapi kurang ikan misalnya dan seterusnya. Yaitu memahami pola makan. Kemudian pangan yang tersedia di wilayah terkait. Kalau kita tidak kalau kita tidak memperhatikan ketersediaan wilayah maka pangan di wilayah terkait kita tidak akan bisa merencanakan dengan baik gitu ya. Kemudian menentukan pangan lokal yang dapat melengkapi zat gizi. Misalnya saya nggak tahu misalnya kalau di Jawa Barat, tapi kalau misalnya bubur Manado misalnya begitu ya, kalau bubur Manado itu ada wortel, ada ini dan sebagainya. Kalau tidak dimasukkan pangan hewani juga menjadi kurang, tapi kalau tinggal ditambahkan misalnya telur itu menjadi cukup beragam seperti itu ya. Dia juga jangan lupa untuk monitoring dan evaluasi. Jadi intinya adalah kalau menu sehari-hari sudah ada, kita tinggal melakukan analisis pangan lokal apa yang perlu kita tambahkan seperti itu ya. Ini zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil dan bayi 6 sampai 23 bulan. Ini ibu-ibu sudah lebih pintar daripada saya ya. Nah, yang ditentukan itu adalah antara lain kebutuhan energi pada ibu hamil karena ibu hamil itu perlu energi untuk pertumbuhan bayinya. Itu ya. Nah, ini apa? Mungkin saya lewati ini udah pintar semua ya. Ini meningkat nggak pada umumnya sekitar 340 kalori sampai trimester 3 karena pertumbuhan paling cepat itu pada trimester ketiga itu adalah 452 kalori. Karbohidrat harus menopang 60 sampai 65% energi harian gitu ya. Asupan lemak total harus terdiri dari 20 sampai 35% kalori harian ya. Kemudian yang penting adalah ini yang sangat sekarang dianjurkan bahwa yang disebut keseimbangan antara energi dan protein, balance energi protein. Artinya apa? Energi energi yang berasal dari protein harus kurang dari 25% energi total gitu ya. Nah, ini penting dan selain itu juga perlu memperhatikan pertambahan berat badan selama hamil. Ini contohnya misalnya kalau energinya itu yang dibutuhkan untuk ibu hamil tertentu itu adalah 2.300 gitu ya, maka eh, kalori yang berasal dari protein tidak boleh lebih dari 575 kalori. Gitu. Ya, itu prinsipnya. Karena nanti karena pada saat ini yang lebih dibutuhkan itu adalah energi. Nah, jangan lupa bahwa ibu hamil itu membutuhkan mikronutrien. Makanya sekarang pemerintah sudah mencanangkan bahwa DTD diganti dengan MMS karena ini yang dibutuhkan. Ini semuanya ada di dalam MMS. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mencari makanan untuk yang menutup kekurangan, maka tentu yang kaya vitamin dan mineral, termasuk di sini adalah pangan hewani gitu ya. Dan proteinnya itu atau energi yang berasal dari protein tidak boleh lebih dari 25% dari total energi yang dikonsumsi. Nah, kemudian untuk bayi ada yang disebut minimum acceptable diet ya. Saya tahu semuanya saya rasa yang terdiri jadi ini adalah diet minimal yang dapat diterima. Ini terdiri dari dua, yaitu keragaman, ya, keragaman diet minimal, kemudian frekuensi makanan minimal, gitu ya, frekuensi makan minimal, ya, MMF, gitu ya.
harus memenuhi keduanya. Jadi harus beragam dan frekuensinya juga eh, harus sesuai dengan yang dianjurkan. Mohon Ini izin ada, Ibu, waktunya oh ya, 5 oke, menit lagi. sampai ya. Ini ya beda antara anak disusui dan tidak disusui. Ini juga saya rasa sudah tahu. Cuma cara sekarang ada yang sebetulnya WHO menganjurkan, ini hanya untuk menunjukkan bahwa telur dan sebagainya itu kandungan asam aminonya beda-beda ya, makanya perlu beragam. Kemudian eh, ya, jadi penentukan pangan lokal ini WHO ada anunya, ada diagramnya. Jadi analisis menu makanan yang paling sering dikonsumsi dulu, kemudian cari informasi apakah menu berasal dari pangan lokal atau luar, lakukan analisis sederhana tentang kandungan zat gizi pangan lokal yang ada, lakukan analisis kandungan gizi menu yang sering dikonsumsi, kemudian identifikasi zat gizi apa yang kurang dan cukup, identifikasi kombinasi keragaman pangan lokal, kemudian bersama kader dan masyarakat membicarakan hasil tersebut dan rancang bersama jalan keluarnya. Ya, yang ini penjelasannya sama dengan itu ya. Kemudian identifikasi pangan lokal dan kandungan zat gizinya pada umumnya kan seperti ini yang kaya vitamin dan mineral misalnya gitu kan. Ini juga yang kaya vitamin dan mineral, yang kaya protein, asam lemak, vitamin dan mineral gitu kan. Ini juga jadi tinggal dicari yang penting itu beragam ya. Ini jangan lupa juga ya ketersediaan itu di apa ditingkatkan baik melalui pemanfaatan pekarangan ataupun melalui pemanfaatan lahan di lingkungan masing-masing. Ini contohnya saja mulai dari yang kecil-kecil nih ya, kecil-kecil gitu ya, sampai yang agak besar. Nah, jadi jangan lupa juga perlu ada monitoring dan evaluasi. Jadi kesimpulannya adalah selain penyakit infeksi, peran asupan makanan sangat penting untuk mencegah stunting dan menjamin kesehatan anak. Oleh karena itu perlu pemahaman tentang pentingnya pencegahan pada 1000 HPK, pemahaman tentang kebutuhan zat gizi ibu hamil dan baduta, pemahaman kandungan zat gizi minum makanan yang biasa dikonsumsi oleh ibu hamil dan baduta, pemahaman tentang kandungan utama pangan lokal yang ada, memperbaiki menu lokal yang kurang memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, melibatkan peran serta ibu, pengasuh, keluarga, dan masyarakat, serta perlu dukungan pemerintah daerah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya berlebihan ya. Terima kasih Ibu Fitri, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Prof. Endang yang sangat luar biasa paparannya. Tentunya tadi beliau sudah menyimpulkan poin-poinnya dan yang saya garis bawahi bahwa stunting ini ternyata dampaknya sangat luas sekali ya Bu, terutama di kecerdasan deh, kemudian juga eh, penyebab tingginya penyakit tidak menular sehingga dan tadi juga ya bahwa dalam 2 tahun pertama ini merupakan jendela kritis ya Bu ya, jendela kritis yang upaya yang harus dilaksanakan bagaimana kita pencegahannya dimulai dari sejak kehamilan, kemudian di usia awal kelahiran. Jadi kesuksesan ASI eksklusif dan kesuksesan MPASI ini sangat penting bagi pencegahan stunting. Baik, terima kasih Prof atas materi yang diberikan. Untuk selanjutnya, mungkin akan kita lihat apakah sudah ada pertanyaan pada Q&A. Dah izin Prof untuk berkenan memberikan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh memberikan suplemen FE kepada balita tanpa pemeriksaan HB? Karena hasil pemeriksaan HB ke balita bermasalah gizi hampir 90% anemia, ataukah hanya diberikan pada balita yang bermasalah gizi saja yang diberi FE tanpa pemeriksaan HB? Mohon penjelasannya Prof. Terima kasih. Oh ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebetulnya IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyampaikan bahwa apa namanya boleh memberikan suplemen besi kepada bayi, gitu ya. Sama seperti apa suplemen pada ibu hamil, semua diberi tanpa melalui pemeriksaan HB pun nggak apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena satu, demikian juga pada bayi. Kenapa? Satu, apa namanya, yang prevalensi anemia kan tinggi, ya kan? Sehingga memang perlu. Nah, kalau anemia defisiensi besi itu tinggi, biasanya yang eh, defisiensi dengan atau tanpa anemia itu 2,5 kalinya. Gitu. Ya, jadi misalnya ada apa namanya anemia
pada anak-anak 30%, kemudian 60% itu adalah anemia defisiensi besi, berarti dia kira-kira 18% itu anemia defisiensi besi, maka yang defisiensi besi dengan atau tanpa anemia itu udah hampir 40%. Jadi memang prevalensi tinggi, jadi boleh gitu ya. Alasan kedua adalah besi itu kalau berlebihan di dalam asupan makanan itu dikeluarkan. Makanya kemudian sekarang semua ibu nggak tanpa diberi HB, catin anak sekolah tanpa diperiksa HB, kecuali untuk menilai ya, itu boleh diberi HB, diberi apa besi karena akan dikeluarkan juga kalau berlebihan. Kalau di dalam tubuh sudah cukup simpanannya nggak diserap dan sebaliknya kalau kita anemi itu diserap. Gitu. Jadi boleh, boleh. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Semoga ini Ibu Raina eh, bisa menyimak ya untuk penjelasan dari Prof dan juga menambah wawasan kita semua ya bahwa memang tablet tambah darah ini bisa diberikan kepada balita ya tanpa harus diperiksa HB dulu ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya apa untuk MMS itu kandungan Fe-nya lebih rendah dibandingkan dengan tablet tambah darah. Bagaimana dengan perbaikan anemia pada ibu hamil yang mengalami anemi? Apakah perlu ditambahkan lagi tablet tambah darah selain MMS? Hatur nuhun Ibu Baik. Yuan ya. Ini Mohon pertanyaannya penting ya. penjelasannya. Jadi MMS itu kandungan besinya hanya 30 miligram, sementara TTD itu 60 miligram. Tetapi efeknya sama terhadap tubuh dalam mencegah anemia. Kenapa? Karena di dalam MMS itu ada vitamin A dan vitamin C. Vitamin C dan vitamin A itu meningkatkan penyerapan atau absorpsi besi. Sehingga pada akhirnya yang diabsorpsi atau yang diserap itu pada akhirnya juga sama antara TTD dan MMS. Dan untuk apa namanya manfaatnya adalah karena yang menyebabkan mual-mual dan sebagainya perut-perut itu kan besi. Jadi kalau di MMS besinya itu hanya 30 miligram, biasanya mualnya itu lebih sedikit, lebih ringan. Eh, Nah, kalau pada ibu yang anemia, jadi MMS ini kan pada seluruh ibu. Kalau kemudian ada pemeriksaan ibunya anemia, maka ditambah TTD, bukan ditambah dua, bukan ditambah MMS ya, atau bukan ditambah multivitamin yang lain, tetapi MMS plus TTD dengan waktu minum yang berbeda, yang satu pagi, yang satu malam. Misalnya MMS pagi, yang TTD-nya malam, sampai anemia teratasi. Kalau anemia teratasi, yang di stop TTD-nya, MMS-nya diteruskan, gitu ya. Karena MMS itu berbagai zat gizi mikronya itu dibutuhkan, sementara TTD kan hanya besi dan asam folat. Jadi boleh apa namanya? Boleh bukan boleh MMS itu ditambah dengan TTD, gitu ya. Itu. Dan terjawab. Baik, terima kasih. Mohon izin panitia, apakah masih ada izin Prof? Ada satu lagi pertanyaan. Apakah pada usia 8 bulan, kalau naik berat badannya hanya 200 gram dalam sebulan, termasuk weight faltering, dan apakah intervensinya harus langsung dirujuk spesialis anak untuk dapat PKMK, sedangkan dari posturnya terlihat gemuk? Mohon Nah, penjelasannya, Prof. Ya. baik. Terima kasih Bu Meriani. Jadi saya terus terang tidak hafal berapa gram gitu ya setiap anak karena pada umumnya kenaikan berat badan anak itu semakin dini, semakin bayi dia semakin banyak gitu ya. Jadi misalnya anak itu rata-rata pada saat umur 6 bulan dia berat badannya dua kali berat badan lahir. Kalau kita hitung 3.000 gitu kan berarti pada saat pada saat 6 bulan dia kira-kira 6.000 gram ya 6 atau 6 kilo gitu ya. 6.000 gram atau 6 kilo. Nah, kalau kita berarti 3.000 kenaikannya 3.000 dalam apa namanya dalam eh, eh, 6 bulan. Nah, itu kan berarti kira-kira 500-an gitu ya satu bulannya. Tetapi selanjutnya dia lebih sedikit gitu. Jadi kalau sudah apa namanya kalau
setelah 6 bulan lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum 6 bulan gitu ya. Tapi kalau 6 bulan itu di sini kalau tambah harusnya kan 3 bulan karena 3 kalinya lebih kurang ya berarti selama 6 bulan itu nambah lagi sekitar itu kira-kira ini mungkin kurang gitu. Nah itu kan juga dilihat ada tabelnya sih, ada tabelnya itu satu ya. Kemudian juga dilihat kurvanya ya. Kalau di dalam kurvanya dia mengikuti kalau dia normal kemudian dia mengikuti kurva yang normal berarti dia cukup gitu. Karena tiap anak tuh sesuai umur beda-beda ya. Jadi umurnya beda-beda kenaikannya. Makanya kalau kita lihat di kurva MMS awal-awal kan rada tuh naiknya ya, rada tinggi gitu kan. Sesudah itu agak landai karena semakin lama kenaikannya per bulan itu lebih sedikit. Bisa dilihat sih sebetulnya ya, di tabelnya atau di eh, KMS-nya gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Jadi bahwa tentunya harus melihat ya standar, walaupun tadi naiknya sedikit, tapi misalnya harus dilihat dulu ya Prof ya pada tabel Berat badan. ataupun pada KMS-nya, sehingga nanti akan diintervensi lebih lanjut, apakah memang perlu dirujuk atau diedukasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Prof. Endang yang sudah eh, memaparkan dengan sangat detail dan banyak sekali update ya tentunya tadi eh, yang digarisbawahi bahwa memang stunting itu kalau sudah 2 tahun susah ya dok untuk diperbaiki sehingga upaya pencegahannya itu betul-betul harus dari sejak kehamilan. Terutama terutama yang kecerdasan dan PTM ya Bu ya. Baik, boleh Nah, izin dok mungkin ada closing statement dulu dari Prof. Endang oh untuk iya ya, kami ya semua ya. baik. Ya, pertama adalah memang semuanya harus didasari pada penyebab stunting ya. Jadi upayanya adalah mencegah infeksi dan makanan peningkatan makanan pertama. Yang kedua, prioritisasi itu menjadi sangat penting. Prioritasnya yaitu prioritas umur. Yaitu ibu hamil, misalnya kehamilan itu PMT dan anemi. Ya, jadi TTD dan MMS itu harus dikejar gitu ya. Karena kemudian yang ketiga adalah semakin dini itu adalah semakin baik. Dan kita untuk eh, generasi ke depan kita bukan sesudah 2 tahun, tetapi saat dalam periode 1000 HPK saat semua organ termasuk otak dan ginjal, jantung dan sebagainya itu dibentuk. Ya, jadi semakin dini semakin baik gitu ya. Itu saja sih yang bisa Terima saya kasih sampaikan. Prof. Terima kasih sangat luar Sama. biasa ilmu yang telah Prof. Endang berikan kepada kita semua dan tentunya terima kasih atas jawaban dari pertanyaan peserta yang sebetulnya masih banyak tapi karena keterbatasan waktu mohon maaf hanya 3 pertanyaan yang bisa Ya, kami sampaikan. Tentunya sebelum mengakhiri materi yang kedua ini, izinkan kami dari panitia webinar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas ilmu yang telah disampaikan. Kami sampaikan sertifikat narasumber kepada Profesor Dr. Endang L. Ahadi MPH Dr. PH. Mohon dapat diterima. Kepada kasih. materi dipersilahkan untuk melanjutkan aktivitas dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.